Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembahasan mengenai materi kita. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini agar diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Aulia. Sikap doa, berdoa memulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkah untuk kita semua. Amin. Oke, sebelum saya mulai, mungkin hari ini ada yang enggak masuk? Ada yang enggak masuk enggak? Kak Daniel ya. Alhamdulillah sehat semua. Terima kasih. Oke anak-anak, sambil mengingat materi yang kemarin, kita sudah mempelajari mengenai apa saja kemarin yang sudah kita pelajari? Suhu dan kalor. Bagus. Kita atau kalian sudah memahami apa itu perbedaan suhu dan kalor. Hari ini kita juga masih akan pelajari tentang materi suhu dan kalor. Tetapi ini nanti kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau akhir-akhir ini bagaimana suhu udaranya? Panas ya. Anak-anak, memang negara Indonesia itu adalah termasuk negara tropis, di mana kita mendapatkan pancaran sinar matahari sepanjang tahun. Kebetulan saat ini kita sedang memasuki, nah benar sekali, musim kemarau. Anak-anak, tidak hanya kita tapi seluruh Indonesia ya. Jadi di wilayah selain di Kediri pun juga akan merasakan hal yang demikian. Ya begitu ya. Nanti setelah ini saya akan tampilkan videonya mengenai perubahan suhu udara yang ekstrim ini di beberapa wilayah di Indonesia. Nah sekarang disimak videonya dari awal sampai akhir. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar mencatat, memasuki 1 minggu pekan ini beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar, mencapai suhu panas 39 derajat Celcius. Hal ini disebabkan radiasi matahari yang diterima permukaan bumi relatif lebih banyak sehingga mengakibatkan suhu udara pada siang hari meningkat. Nah sekarang kira-kira siapa yang penasaran mau bertanya mengenai video tadi yang berhubungan dengan perubahan suhu udara? Penyebabnya. Oh, berarti penyebab suhu udara yang panas. Oke, yang pertama apa penyebab suhu udara panas? Oke, yang kedua lagi siapa tadi? Oke, Rahimah silahkan. Itu dampaknya bagi makhluk hidup apa ya Bu? Nah, berarti dampak perubahan suhu terhadap kehidupan makhluk hidup. Nah, kita tulis anak-anak, bagus sekali. Pertanyaannya sudah lumayan banyak ya, ada 5. Mungkin yang lain nanti juga akan timbul banyak pertanyaan. Nah, sekarang dari pertanyaan-pertanyaan ini tadi, nanti akan kalian cari, akan kalian analisis, identifikasi. Bagaimana, apa penyebabnya, bagaimana cara menghadapinya. Nah, solusinya kalau ada masalah seperti ini apa gitu ya. Itu tujuan kita untuk pembelajaran hari ini. Kami? Oke, sekarang kalian fokuskan pertanyaannya dulu, ditulis di sini rumusan masalahnya apa. Waktunya 10 menit dari sekarang. Oke, selamat bekerja. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ya. Oke, dari kelima pertanyaan ini, mana yang kira-kira akan kamu jadikan rumusan masalah? Jadi nanti kalian pembahasannya tidak melebar lagi. Kita fokuskan dari kelima ini, mana yang mau kamu ambil. Ayo, di kelompok yang kedua, apa yang dipilih? Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi efek atau dampak suhu yang ekstrim? Oke, mengurangi ya. Ya, hampir sama nggak apa-apa, tapi dengan bahasa yang berbeda. Oke, enggak apa-apa. Oke, anak-anak,
Kalian sekarang sudah punya rumusan masalahnya, dilanjutkan untuk langkah kerja berikutnya yaitu belajar melakukan kajian literatur ya. Ini juga ada ini bahan ajarnya ya, bisa dibaca. Nah, kalau sudah dirangkum di sini apa aja yang kamu temukan? Iya, di satu apa-apa. Rumusan masalah tadi apa? Dikaitkan. Nah. Dan langkahnya berikutnya adalah merencanakan penyelidikan. Nah, rencanakan penyelidikan mengenai masalah yang sudah kamu ambil tadi. Boleh dalam bentuk wawancara ya. Yang diwawancara mau siapa? Pertanyaannya apa? Dikaitkan dengan masalah. Ini coba lihat dulu. Apakah Anda merasa ini kira-kira pertanyaan pertama atau yang terakhir? Yang bagaimana? Ayo. Coba lihat dulu. Ini kan apakah Anda merasa dampak perubahan suhu ini ekstrim? Ya toh? Kan seharusnya ini yang pertanyaan pertama. Yang bagaimana cara untuk ini kan? Apakah Anda merasakan dampak perubahan suhu perhatikan. udara ekstrim? Yang kedua, apakah suhu yang panas menghalangi aktivitas Anda sehari-hari? Yang ketiga, di mana Anda merasakan suhu sangat panas? Yang keempat, dari kapan Anda merasakan suhu panas meningkat? Yang kelima, apakah orang sekitarmu juga merasakan hal yang sama? Yang keenam, apakah lingkungan sekitarmu mengalami kekeringan? Yang ketujuh, bagaimana upayamu untuk melindungi tubuhmu dari cuaca yang panas? Yang kedelapan, bagaimana cara agar aktivitas Anda tidak terganggu oleh cuaca yang panas? Oke, itu pertanyaan dari kelompok 3. Coba, yo komentarnya dari kelompok yang lain. Oke, Aulia, coba berdiri aja apa? Untuk yang daftar pertanyaan yang apakah mengalami kekeringan, menurut saya tidak cocok untuk rumusan masalah yang bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir efek perubahan suhu udara, karena tidak ada hubungannya. Oke, gitu. Gimana? Kelompok 3. Bisa diterima. Kami akan merubah kembali pertanyaan yang akan ditanyakan oleh gitu ya. narasumber. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian sudah menulis dan menyusun rencana penyelidikan yang akan kalian lakukan untuk mengeksplorasi dan mencari informasi mengenai rumusan masalah yang telah kalian susun. Oke, kelompok kedua sekarang coba disampaikan hasil penyelidikannya yang kemarin. Hasil penyelidikan kami, metode pertama yaitu wawancara langsung. Narasumber kami yaitu orang tua saya, orang tua Naila Azza, dan juga orang tua Fibaid. Yang pertama, pertanyaan kami adalah apakah narasumber merasakan perubahan suhu akhir-akhir ini? Dari ketiganya menjawab iya, mereka merasakannya. Dan soal yang kedua yaitu siapa saja yang terkena dampak dari perubahan suhu yang ekstrim ini? Mereka menjawab semua orang yang di Indonesia merasakan dan juga warga di sekitar mereka. Dan soal ketiga adalah apa dampak yang narasumber rasakan dari perubahan suhu yang ekstrim? Jawaban mereka yaitu mengalami dehidrasi berkepanjangan, air sungai menyurut dan air bersih di berbagai wilayah berkurang, aktivitas menjadi terganggu, dan juga suhu di rumah narasumber juga terasa panas. Sekarang sudah disusun kesimpulannya? Udah. Kira-kira apa? Dikaitkan antara hasil analisis data yang kamu ambil dari wawancara kemarin, kajian literatur sama rumusan masalahnya. Kira-kira kesimpulannya apa? Nah, dari kesimpulan nanti kalian bisa menulis gagasan solusi ke temannya. Ya. Kesimpulan,
Salah satu dampak perubahan suhu udara yang ekstrim bagi kesehatan yaitu mengakibatkan tubuh mengalami dehidrasi. Oke, berarti dampak dari perubahan suhu bisa menyebabkan dehidrasi. Ya, saya tulis dulu ya. Nah, Kesimpulan penyelidikan dari kelompok kami adalah salah satu penyebab perubahan suhu. baik anak-anak, tadi kalian sudah menyusun kesimpulannya dari hasil kajian literatur dan juga penyelidikan. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah kalian merumuskan gagasan solusi. Nah, jadi nanti gagasan solusinya bisa kalian buat ke dalam bentuk poster. Nah, oke. Tadi kan sudah disimpulkan. Nah, sekarang coba disusun gagasan solusinya apa? Kalau masalahnya seperti yang kamu ambil kemarin di rumusan masalah gitu ya. Jadi buat gagasan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah bisa kan buat poster? Bawa HP? Oke, bagus. Silakan dilanjut. Oke, waktunya sudah habis ya untuk merumuskan gagasan solusi. Sekarang waktunya untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil rumusan masalah kami adalah bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi efek atau dampak suhu yang ekstrim. Dan kami sudah melakukan kajian literatur dan penyelidikan, kemudian kami mendapatkan solusi, yaitu dari solusi ini kami membuat poster yang dapat di-share di media sosial. Solusi kami adalah melakukan gerakan menanam tumbuhan hijau di sekitar rumah agar lingkungan tidak gersang. Poster yang telah kami buat ialah tanamlah tanaman hijau supaya tidak gersang lingkungan. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil rumusan masalah kami yaitu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir efek perubahan suhu udara ekstrim bagi lingkungan sekitar, dan kami sudah melakukan kajian literatur dan penyelidikan. Kemudian kami mendapat solusi, yaitu hindari kontak dengan sinar matahari langsung saat suhu udara panas. Gunakan topi atau payung saat berada di luar ruangan. Dari solusi ini, kami membuat poster yang dapat di-share di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Jadi dari kelompok lain ada yang mau mengomentari hasil solusi dari kelompok 3? Oke, silakan Kafka. Kenapa? Pakai sunscreen? Oh iya, cara Tulisannya tabir surya loh. yang mana? Di nomor 1 ada tulisannya topi. Sunscreen. Jadi caranya menghindari kontak matahari langsung bisa dengan menggunakan topi atau payung saat keluar rumah dan menggunakan sunscreen atau tabir surya. Oke, tepuk tangan untuk Kafka, bagus sekali. Oke anak-anak, karena ini waktunya sudah hampir habis. Nah sekarang kita ibu mau minta apa? Minta pesan dan kesan kalian setelah melakukan pembelajaran seperti kita hari ini dan pertemuan yang lalu. Nah, ini ibu bagikan nanti secari kertas. Kalian tulis pesan dan kesan kalian setelah belajar hari ini ya. Silakan ditulis, nanti bisa dikumpulkan lagi, gitu ya. Ditulis terserah sesuai isi hatinya ya, enggak usah terpengaruh dengan teman-temannya. Oke. Anak yang sudah menyampaikan pesan dan kesannya setelah mengikuti pembelajaran tadi sebagian sudah ibu baca, tapi karena waktunya terbatas nanti ibu akan baca di rumah gitu ya. Oke, yang terakhir di LKPD itu ada link Google Form untuk evaluasi dari materi suhu, kalor, dan pemuaian. Nah, nanti bisa kalian kerjakan di rumah ya. Hasilnya nanti untuk mengukur bagaimana pengetahuan kalian tentang apa yang sudah kita pelajari kemarin. Gitu ya. Jangan lupa dikerjakan ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita dan kegiatan kita hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.